bin Umar Al-Jawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wal maqalatu tsaniyah asyrah, maqalah ke-12 dari bab thulathi an ba'dil hukama, daripada sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan salah satu asya tufarrijul khusus. Ada 3 perkara yang bisa menjadi obat akan kegalauan kita. Kalau kita gelisah, maka amalkan 3 perkara ini. Insya Allah apa yang kita khawatirkan, apa yang menjadi sebab kegelisahan kita, masalah apa yang kita punya akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah waliqa'u awliyaih, berjumpa dengan para kekasih Allah, para wali-walinya Allah. Berjumpa, memandang orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah wa kalamul hukama, nasihat-nasihat daripada ahli hikmah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, zikrullah. Zikir itu bisa membuat hati kita tenang. Orang itu kalau punya masalah, kemudian dia mengandalkan dirinya untuk menyelesaikan masalah, atau bergantung kepada orang lain untuk bisa menyelesaikan masalahnya dia, kadang-kadang nggak dapat jawaban, malah yang ada tambah sumpah. Tapi coba kalau kita punya masalah, kemudian kita sandarkan masalah tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah As-Samad. Allah adalah zat, satu-satunya zat yang paling pantas, yang paling patut, layak dan berhak untuk kita sandarkan apapun yang menjadi hajatnya kita, kebutuhan kita, dunia maupun akhirat. Boleh kita minta tolong sama manusia, tapi jangan sampai kita mengandalkan manusia. Kita minta tolong sama manusia karena kita manusia, makhluk sosial, pasti butuh sama orang. Cuman ada nggak adanya manusia, tetap hati kita ini nyantolnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bantu kita, nggak ada yang bantu kita. Ada yang care, yang perhatian sama kita, peduli sama kita ataupun tidak, tetap kita punya Allah yang pasti perhatian dan peduli kepada kita. Kalau Allah nggak peduli kepada kita, Allah nggak kasih ujian. Justru Fir'aun itu ngaku Tuhan karena nggak pernah sakit. Qarun, Namrud itu ngaku Tuhan, kepingin disembah karena kaya. Coba melarat, coba sakit. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu justru kalau cinta sama orang, diuji dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ini cukup merasa iman kemudian enggak ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada ujiannya. Nah, ketika datang masalah, ketika kita punya ujian, yang ngasih ujian siapa? Yang ngasih masalah siapa? Maka sebaik-baiknya solusi dari masalah adalah dari Allah yang ngasih masalah kepada kita sebagai ujian, bukan karena ngasih masalah karena Allah benci. Nah, karena itu kalau Allah kasih ujian kepada kita, sebetulnya agar kita ini menyeru dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memanggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti anak, kalau dia dalam keadaan punya masalah, pasti yang dipanggil adalah nama orang tuanya. Pertama kali yang dia panggil, pertama kali nama yang terlintas dalam benaknya kapan dia punya masalah, nama orang tuanya. Walaupun orang tuanya nggak ada di depan, walaupun orang tuanya ada di mana, walaupun dia panggil-panggil, orang tuanya nggak bakal dengar. Dan bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kapan kita punya masalah, sopo ya sing iso nulung aku ya? Loh, kok sopo? Boleh ikhtiar, tapi jangan tanya siapa.
Itu gambaran kalau anak nyantolnya nama orang tuanya, hati kita jangan-jangan nggak pernah nyantol sama Allah, nggak pernah connect, nyambung kepada Allah, sehingga kapan ada masalah kita nggak pernah nyebut-nyebut namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya ujian itu kita manfaatkan, gimana caranya kita menjadi kembali sambung, connect kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah itu membuahkan ketenangan. Kalau kita bergantung sama manusia, membuahkan kesumpekan. Udah punya masalah, tambah sumpek. Coba kita ini panggil namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba dialokasikan waktu tengah malam ketika kita ya sebetulnya nggak nunggu punya masalah, ya setiap malam coba dibiasakan walaupun 3 menit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Habis sholat 2 rakaat salam, ya Allah, ya Allah, sambil merem. Masa nggak tenang? Ya Ghausah, ya Ghausah, ya Ghausah, aghithna. Ya Mufarrij farij humana, ya Mufarrij farij qulubana, dan seterusnya. Nikmat. Nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Apa bahasa yang kita sanggup? Allah Maha mendengar, Allah Maha paham. Nikmat. Nikmat. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. 4 perkara nggak duduk kita ada dimanapun kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali 4 perkara itu Allah berikan kepada kita. 4 hal kapan kita zikir Allah kasih kepada kita. Yang pertama, Allah ciptakan malaikat untuk menaungi kita. Kita dikelilingi sama para malaikat yang setiap zikir yang kita sebut dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat punya banyak tugas. Ada yang disebut dengan malaikat sayyarah atau malaikat sayyahin dalam riwayat lain. Tugasnya mereka nyari orang yang zikir, baik sendirian ataupun rame-rame. Dicari. Malaikat nyari di mana nih orang zikir. Kapan mereka satu saja di antara malaikat dapat di antara kita ada yang berzikir, halumu ila hajatikum, maka malaikat yang mendapati kita dalam keadaan berzikir menyeru kepada malaikat yang lain. Ini loh hajatnya kalian, yang kalian cari ada di sini. Datang semuanya malaikat, dikelilingi kita oleh para malaikat. Bukan malaikat adab, malaikat rahmat. Kalau kita sudah dekat dengan malaikat, menjauh yang namanya setan. Kalau kita sudah dekat dengan malaikat rahmat, dekatlah kita dengan surga. Dekatlah kita dengan impian dunia maupun akhirat. Zikir, zikir. Ngundang malaikat nggak perlu berkat. Ngundang malaikat nggak perlu duit. Ngundang malaikat nggak perlu jemputan. Ngundang malaikat nggak perlu akomodasi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Datang malaikat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Datang malaikat. Yang pertama, zikir, ngundang malaikat. Yang kedua, Allah tumpahkan kepada mereka yang namanya rahmat. Tuh. Rahmat. Rahmatnya Allah itu modal utama buat kita masuk surga. Nggak ada rahmat, apa yang kita andalkan? Amal. Banyak cacatnya amalnya kita. Nabi aja nggak pernah mengandalkan amal kok untuk masuk surga. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Nabi itu ngaku merasa nggak punya amal yang pantas. Hanya saja Allah tumpahkan kepadaku rahmat. Dari situlah aku pantas masuk ke dalam surga. Tuh Nabi, kok kita pernah kita puasa sampai dililit dengan batu, sholat sampai bengkak, jihad berdarah-darah,
Sujud lama sampai dikira mati, pernah kita? Itu Nabi nggak pernah ngadakan amal. Rahmat modal utama buat kita kalau kita ingin masuk surga. Rahmat modal utama buat kita kalau kita ingin masuk surga. Rahmat. Dengan zikir kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nazarat alaihimus sakinah. Ketenangan akan turun kepada kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketenangan akan Allah berikan kepada kita. Punya masalah tapi tenang. Punya masalah tapi tenang, ketemu solusi. Tapi kalau sudah punya masalah gelisah, panik, peteng. Kadang-kadang belum selesai masalah yang satu datang masalah yang lain kadang-kadang. Jelas ya? Ternyata kekayaan bukan solusi. Berapa banyak orang kaya tapi mati bunuh diri. Walaupun banyak orang menganggap dengan uang segalanya gampang. Berapa banyak ada orang punya masalah ternyata uang tidak menyelesaikan masalahnya. Mati bunuh diri waliyadu billah. Ada orang punya masalah zikir nyebut-nyebut namanya Allah mati bunuh diri. Ternyata bukan tingginya jabatan yang menjadi solusi. Justru kadang-kadang orang punya masalah karena tingginya jabatan. Ada orang tambah masalah, semakin besar masalahnya gara-gara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Ini saya kasih gambaran. Surga itu dekat sebetulnya buat kita. Dari masjid ke rumah kita tuh dekat. Dari masjid ke rumah kita tuh gampang. Pokok syaratnya melek dalani padang. Melek dalani padang. Sedekat apapun rumah kita dari masjid, tapi kalau jalannya gelap gulita atau kitanya yang merem, yang mestinya cepat jadi lambat, yang mestinya gampang jadi susah, yang mestinya gampang jadi susah. Coba merek dalane padang cepat, tapi kalau merem lama. Sama antara kita dengan surga itu dekat. Pokoknya satu, belajar. Dengan belajar dalane padang. Dengan belajar kita merasa punya cahaya. Kita ini bisa melihat karena cahaya, bukan karena punya mata. Bukan karena punya mata, tapi karena ada cahaya. Kita punya mata kalau gelap gulita melihat tangan depan muka juga nggak kelihatan. Karena ada cahaya. Sama antara kita dengan surga. Karena ada ilmu mata kita melek, karena ada ilmu dalane padang. Ternyata dengan zikir ngundang rahmat, ngundang malaikat, ngundang ketenangan. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah sebut-sebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat muqarrabin. Bayangkan, orang yang kita sebut-sebut namanya belum tentu nyebut-nyebut namanya kita. Allah kita panggil, Allah kita sebut namanya, nyebut-nyebut. Uzkuruni azkurkum, kata Imam Al-Haddad, seandainya tidak ada balasan bagi orang yang berzikir kepada Allah, nyebut-nyebut namanya Allah, kecuali ketika kita zikir disebut nama kita oleh Allah SWT. Sudah cukup, sudah nggak perlu balasan yang lain. Bayangkan Allah Jalla wa'ala nyebut nama kita. Fi man indah man dzakarani fi nafsih dzakartuhu fi nafsi. Allah berfirman dalam hadits qudsi, barang siapa yang nyebut-nyebut namaku dalam kesendiriannya, aku sebut-sebut dia dalam kesendirianku. Allah, nikmat ya. Kita nyebut Allah sendirian, Allah nyebut kita sendirian. Nikmat. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Sebaliknya, kalau kita nyebut-nyebut namanya Allah di tengah keramaian, Allah sebut-sebut kita di tengah keramaian, yang keramaian itu lebih mulia daripada keramaiannya kita, yaitu para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu taat itu malaikat. Kita disebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat. Masa nggak tertarik kita untuk baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menciptakan ketenangan? Ketemu solusi kalau kita ini tenang.
Nggak ada ketenangan yang paling tenang kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Kenapa? Apa yang nggak bisa dari Allah? Apa yang nggak mampu? Adakah sesuatu yang di luar batas kemampuannya Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Uang besar di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa taala. Masalah besar di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Maka pasrahkan urusan kita ini besar kepada Allah yang Maha memiliki segalanya. Ya, sering kan kita dapat share-sharean, ya, katakan kepada besarnya masalah kita bahwa aku punya Allah yang lebih besar daripada masalah yang besar. Sudah. Cuma kita ini kadang-kadang cuma pasang status toh. Padahal tahu maksudnya apa. Iya ya, saya ini punya masalah besar. Katakan kepada masalahmu yang kamu anggap besar, aku punya Allah yang lebih besar daripada kamu. Cili. Tahu kapal Titanic? Gede apa kecil? Gede. Kalau depan mata. Coba cemplung no Samudra Atlantik. Cili, kelem. Kecil. Masalah, taruh depan mata. Taruh depan mata. Coba pasarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Cili. Sebagian sholihin mengatakan kalau punya masalah, kalau sudah nggak sanggup di sini, taruh di sini. Sebagian sholihin mengatakan kalau sudah punya masalah, nggak kuat nih, kepalanya nggak kuat, taruh di sini. Maksudnya gimana? Bukan disimpan. Kalau sudah akal ini nggak nampung, hati yang nampung. Gimana maksudnya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk solusi. Pasrah sama Allah Subhanahu wa taala termasuk jawaban. Jadi zikir kapan kita punya masalah adalah jawaban sebelum jawaban yang kita tunggu-tunggu. Ijabah dari Allah. Semua orang punya masalah, tapi nggak semua orang masrahkan masalahnya kepada Allah. Tapi kapan kita punya masalah dan kita dimampukan oleh Allah untuk bisa masrahkan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jawaban yang lebih kita butuhkan daripada jawaban yang kita tunggu-tunggu. Lebih kita butuh, kita dimampukan oleh Allah untuk bisa masrahkan masalah kita kepada Allah daripada solusinya yang sesungguhnya. Kita lebih butuh itu sudah. Kadang-kadang ada orang punya masalah, nggak nyandarkan masalahnya dia kepada Allah, tapi dia dapat solusi. Tapi kan solusinya duniawi, ngandalkan makhluk, ngandalkan Allah. Masih mending dia masrahkan masalahnya kepada Allah, nggak dapat solusi, tapi dia dapat hidayah untuk bisa masrahkan masalahnya kepada Allah. Nikmat. Lalu ujian itu walaupun nggak dapat solusi, minimal kita dapat ampunan kok, minimal diangkat kok derajatnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah pasrahkan sama Allah. Adapun selain Allah ikhtiar. Apa? Alat. Sakit ke dokter. Tapi ikhtiar dohir, ikhtiar batin lebih kencang daripada ikhtiar dohir. Punya utang, kerja, ikhtiar dohir, ikhtiar batin, sedekah, istighfar, sholawat, melancarkan rezeki lebih kenceng. Kenapa? Itu tandanya kalau dia ngandalkan Allah Subhanahu wa taala, nggak ngandalkan makhluk. Apa yang kita mampu? Meloro untu wes nangis kok kita ini. Sakit gigi udah ngurang-nguring gitu, gak kena dijak omong. Tapi kalau pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang nggak bisa sama Allah? Jadi kadang-kadang kapan kita punya masalah nggak nyenden kepada Allah, ya berarti kita mempersulit diri, itu namanya. Punya masalah nggak nyenden kepada Allah, itu namanya mempersulit diri. Jadi sebetulnya selama ini bukan Allah yang ngasih solusi, cuman kita yang membutakan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok zikir itu menciptakan ketenangan? Karena zikir itu taat, zikir itu ibadah. Ada ibadah tapi ujung-ujungnya malah cemas. Ada dong. Anda boleh tanya sama orang yang nggak pernah sholat, tahu-tahu sholat. Mungkin panjenengan pernah tahu ada orang lama nggak sholat, terus sholat. Tanya gimana rasanya lama nggak sholat, tahu-tahu sholat. Tenang saya. Loh, tuh tenang saya.
tenang. Ya, walaupun nggak langsung kontan solusi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketenangan itu adalah tahap pertama saya mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk ingat sama aku Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, taat termasuk zikir di dalamnya itu pasti membuahkan ketenangan. Baca Quran membuahkan ketenangan. Salat membuahkan ketenangan, zikir membuahkan ketenangan, doa tengah malam, sujud lama itu membuahkan ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok zikir membuahkan ketenangan? Karena zikir itu membuahkan pahala. Zikir membuahkan pahala. Ya, kita di dunia punya masalah, tapi ingat di akhirat bisa jadi kita punya masalah, waliyadzubillah. Ya, di dunia kita butuh jawaban, tapi kita lebih butuh jawaban, solusi, jalan keluar daripada masalah-masalah kita nanti di luar. Nah, ketika kita punya masalah duniawi, tapi kita zikir kepada Allah, kalaupun urusan dunia nggak dibikin kelar sama Allah, urusan akhirat dibikin kelar kita Allah. Selesai. Itu sudah. Syukur-syukur dunia akhirat dikasih kelar urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia beserta isinya miliknya kita. Dunia beserta isinya ini miliknya kita. Kayunya semua miliknya kita. Ikan dimanapun ikan berada miliknya kita. Manusia ini budak semuanya miliknya kita. Emas, perak, tambang apapun miliknya kita. Batu bara miliknya kita. Semuanya miliknya kita. Bisa membeli satu pahala? Satu aja. Coba kayak siji. Apalagi membeli surga. Berarti kapan kita punya masalah, ingat sama Allah, nyebut-nyebut namanya Allah. Terburuk, yang terburuk ya, nggak dunia tapi akhirat, nggak dunia tapi surga. Masa nggak tenang? Masa nggak tenang? Tenang dong. Enak nyenden sama Allah itu, enak. Iya, nikmat. Kita aja selama ini yang terlalu sibuk sama makhluk. Ya, terlalu sibuk sama makhluk sampai kapan kita punya masalah, kok bisa kita lupa sama anak, jangan lupa sama orang tua kapan punya masalah. Kita, Allah ciptakan kita punya masalah, lupa dari Allah. Jaluk tolong sopo yo, Allah dulu dong. Kalau manusia ada jarak, kita harus ke rumahnya dulu. Mungkin yang orang bisa bantu kita berharap kepada dia di luar kota, ketemu belum mesti ketemu, ke rumahnya belum tentu jumpa. Kalau Allah, agrab min hablil warid, ujibu da'watad da'i idza da'an, fa inni qarib. Selesai. 24 jam. Kalau orang kita minta bantuan jam 2 malam diusir kita. Tapi kalau sama Allah, jam 2 malam justru mesra-mesranya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, buta kita sama Allah. Lupa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Naam, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham pernah melihat ada orang ngomongkan masalah dunia. Akhirnya di stop sama Ibrahim. Stop. Aku mau tanya. Ucapan kamu tentang dunia, pembahasan kamu tentang dunia ini, apakah kamu berharap dari itu pahala? Apakah ucapan kamu tentang duniawi itu membuahkan pahala? Enggak. Oke, enggak ya, enggak. Apakah dengan pembahasan kamu tentang dunia itu akan membuat kamu merasa aman daripada iqabnya Allah, siksanya Allah? Enggak juga. Terus apa pentingnya satu kalam yang tidak membuat kamu pantas dapat pahala dari Allah dan tidak membuat kamu aman daripada siksanya Allah? Apa perlunya kalau begitu? Alaika bi dzikrillah, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Beramal nih bukan hanya untuk duniawi. Misal kita punya pekerjaan nih ya, profesi, entah di kantor atau mungkin yang masih sekolah, yang masih kuliah. Ya kalau sekarang sih daring memang. Tapi misal satu saat masuk, nunggu jam pelajaran, buka Quran, ambil tasbih zikir kepada Allah, masuk musola,
yang di kantor, bukan kemudian cari teman ngobrol, cari teman gosip, enggak. Yang di toko juga begitu. Al-Quran ada, buku wirid ada, buku bacaan ada. Nikmat. Kapan? Ya namanya manusia, capek baca Quran, ya selingi dengan buku wirid. Capek buku wirid, mungkin ganti. Yang penting hasilnya manfaat. Yang penting hasilnya manfaat. Kalau enggak dunia, jelas akhirat. Pernah ada seorang putri daripada orang soleh meninggal dunia. Akhirnya si bapak, si orang soleh ini mimpi ketemu putrinya dalam mimpi, dalam tidurnya. Tanya, gimana keadaan kamu, hai putriku? Apa yang Allah perbuat kepada kamu? Si putri bilang, ya wahai ayahku, aku sekarang ini tahu hakikat sesuatu, tapi aku sudah nggak bisa beramal. Sementara anda, wahai ayahku, masih bisa beramal, tapi anda nggak tahu hakikat daripada amalan anda. Sampai dia mengatakan apa? Wallahilladzi la ilaha ghairuh anna gaula subhanallah. Demi Allah yang mana zatku ada dalam genggamannya, ucapan subhanallah khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Umurnya kita selama apapun, bisa kita ngejar dunia beserta isinya. Gimana caranya dunia miliknya kita semua? Bisa? Nggak mungkin. Tapi ada amalan yang bahkan hitungannya 1 detik 2 detik, nggak perlu makan waktu umur lama, nggak, 1 detik 2 detik lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apa itu? Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallah. Enteng di mulut, berat di timbangan mizan, dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Khairun minad dunya wa ma fiha. Zikir, nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Pernah diceritakan ada seorang hamba, seorang manusia nanti di mahsyar diberhentikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah panggil Jibril, aku mau tanya sama kamu. Allah tanya bukan karena Allah nggak tahu, ya sudah sering kita bahas, tapi biar ada ceritanya. Nah, sutradara itu perlu memainkan peran. Walaupun sutradara tahu ujungnya cerita ini bagaimana, happy ending, sad ending tahu, cuman agar penonton menarik untuk menonton. Sama, kita nggak tahu endingnya bagaimana, mari diceritakan. Allah tanya sama Jibril, kenapa Fulan bin Fulan itu kok masuk ada di softnya penghuni neraka? Maka Jibril jawab, gimana lagi ya? Nggak ada kebaikan yang manfaatnya bisa kembali kepada dia. Nggak ada kebaikan yang kulihat dari dia. Ya, kalau nggak ada kebaikan, ya otomatis masuk dalam kelompoknya penghuni neraka. Waliyadzubillah. Enggak Jibril, enggak. Keluarkan dia daripada kelompoknya penghuni neraka, masukkan dia ke dalam kelompoknya penghuni surga. Jibril tanya, kan nggak mungkin malaikat salah alamat itu kan nggak ada. Cuman Allah setting begitu. Ya terserah Allah dong. La yus'alu amma yaf'alu wa yusalu. Lah lapo Allah, kok lapo. Kita ini dihisab, Allah yang dihisab. Allah kan bisa langsung masuk dia ke neraka. Lah lapo mindoni gawe. Ada apa? Buat kita mindoni gawe mut'ib, buat Allah enggak ada yang mut'ib. Kita yang dihisab, bukan Allah yang dihisab. Terserah Allah. Enggak masuk dia ke dalam penduduk surga, penghuni surga, kelompoknya penghuni surga. Tanya Jibril, ya Allah, atas dasar apa ya Allah? Aku pernah tahu dia mengucapkan ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan. Cukup dengan itu dia pantas untuk masuk surga. Coba tanya dia Jibril, apakah betul dia pernah mengucapkan ya Hannan ya Mannan? Tanya Jibril kepada itu Fulan. Fulan, kamu betul pernah bilang ya Hannan ya Mannan? Dia jawabnya, adakah ya Hannan ya Mannan selain Tuhan? Adakah ya Hannan ya Mannan
selain Allah Subhanahu wa taala, oh iya, pantas kamu masuk surga kalau gitu. Lihat. Tapi ini jangan ditiru ya. Dalam artian ditiru, oh maksiat tok, sing penting ya hanan manan. Kalau jenengan mau niru monggo, tapi lek takdiri siji aja takon nang aku. Takdir terserah Allah dong. Ada cerita husnul khotimah, biar kita ini banyak dosa masih punya harapan. Ada cerita suul khotimah, kalau kita ngaku banyak amalan, banyak pahala, si uti nang Gusti. Kenapa? Dadi suul khotimah. Ini orang hampir celaka, dipindah nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara yahanan yamanna. Ya, yang ditiru yahanan yamanannya, bukan yang ditiru adalah kemaksiatannya. Lucu dong. Ada orang gagal terus sukses. Masa yang ditiru gagalnya? Oh, jadi gagal berapa kali? 10 kali. Oh, terus sukses yang 11. Iya, coba sih tak gagal seping 10. Kira-kira sing 10. Masa begitu? Akal dari mana? Hah? Ada ya orang seperti itu ya? Ada yang tertipu dengan ilmunya, waliyadzubillah min dzalik. Oh, ahli maksiat pondok yahanan yamanan. Lah saya hafal ini, hafal itu, ngerti ini, ngerti itu. Udah. Tapi ingat jawaban dia bagaimana? Kata Jibril, kamu pernah baca yahanan yamanan? Dia jawab, bukan pernah. Selesai. Enggak. Apakah ada yahanan yamanan selain Allah Subhanahu wa taala? Masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku kalau dia punya salah, tapi dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bercerita, aku pernah menjumpai istriku Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa radha. Itu seluruh tubuhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku masuk, tangan kanannya tudirur roha, giling tepung untuk jadi tepung, giling gandum untuk jadi tepung, tangan kanannya. Tangan kirinya ngendong putra kukusin. Dan mulutnya selama itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mandang Fatimah istriku seluruh tubuhnya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau istri kita belum tentu itu. Mata lihat sinetron mungkin, telinga dengarkan lagu. Apa? Ikatan cinta. Ini giling. Oh. Kalau dulu giling tepung lah, kalau sekarang kan tinggal blender tok. Gampang. Seharusnya dengan gampang itu semakin banyak kesempatan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Fatimah radhiyallahu taala anha wa radha, kalau misal enggak sempat zikir, sih iso dimaklumi, kesel. Mau bikin roti ya enggak bisa beli. Sik ngiling dhisik tekok gandum ya apa cari tepung. Belum Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, belum tinggal Sayyidina Ali jihad barengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lisan beliau masih zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, waliga'u auliya'ih, berjumpa dengan kekasih-kekasih Allah itu juga menenangkan. Pernah nggak kita ini husnudzon sama orang, ini orang soleh, ini wali min auliyaillah, ini orang pilihan, ini kekasih Allah, terus kita keluar dari itu sumpah, pernah nggak? Nggak ada. Duduk sama orang yang kita husnudzon, ini wali. Wah, kita pasti delok tok ay. Senengnya setengah mati gitu. Nikmat. Habib Ali Al-Habsyi itu mengatakan, aku selama duduk bersama guru Al Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Abbas, aku kadang-kadang lupa kalau aku ini di dunia. Tak pikir dari surga. Selesai majelis baru dunia sih. Masih di dunia ternyata. Beliau juga pernah sumpah, Habib Ali Al-Habsyi pernah sumpah. Itu dari Sewun pergi ke Ghurfah, ketemu gurunya namanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, sahib Iqdul Yawagid. Ada kitab namanya Iqdul Yawagid, karya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dari Sewun ke Ghurfah untuk ketemu gurunya. Biar apa? Hilang sumpahnya. Kadang-kadang murid itu punya masalah, ketemu gurunya lali yang masalahnya, keselimur. Lu kadang-kadang keselimur itu enak tuh. Lupa dari masalah tanpa sengaja. Kan kita berusaha untuk lupa dari masalah sebentar. Kayak iso-iso. Subhanallah, murid ketemu gurunya, delok tok lali masalahnya. Begitu hilang pandangan gurunya,
iling. Itu penting gitu. Paling enggak ibarat orang tidur keturun. Nah, kadang-kadang bangun itu lebih enak daripada kita tidur beneran. Walaupun tidur 15 menit turun nih. Persis kalau kita Jumatan itu. Enak kan itu ya. Allah maghfir, amin. Orang melek langsung amin. Keturun itu kadang-kadang enak daripada tidur beneran. Sama keselimur dari masalah itu kadang-kadang enak daripada mikiri ya apa caranya ketemu solusi. Keselimur, lupa. Oh, nikmat kadang-kadang. Nah, idza ru'u dzukirallah. Siapa aulia Allah? Jangan lagi dilihat penampilannya, jangan lagi dilihat ucapannya, jangan lagi dilihat amalnya. Wajah beliau saja membuat orang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang delok tok nangis. Idza ru'u dzukirallah. Dilihat ingat dosanya kita. Dilihat kita melihat sosok yang menjadi inspirasi buat kita, panutan buat kita, teladan buat kita. Gimana sahabat kepada Rasulullah SAW? Gimana sahabat kepada Rasulullah SAW? Pernah kaum kufar Quraisy itu kan di zaman Rasul itu penyair itu menjadi alat pencitraan penguasa. Penyair itu menjadi alat pencitraan penguasa. Nggak ada media dulu, nggak ada potret. Maka penyair itu diperalat dengan dibayar buzzer zaman dulu. Untuk apa? Muji-muji penguasa. Dolim bilang adil. Wah, penyair dibayar untuk bilang adil. Sing elek itu ganteng. Gara-gara syairnya orang-orang Arab zaman dahulu. Pernah sekali waktu kufar Quraisy. Gimana caranya nih melumpuhkan dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingung gitu. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Akhirnya mikir, nyewa aja penyair. Suruh gubah satu syair yang merendahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya direndahkan tuh Muhammad. Panggil. Ketemu, pilih yang bayarannya paling marah. Penyair top, panggil. Saya ada tugas kepada kamu. Kamu minta berapa kami kasih. Tolong buat gimana caranya jatuh martabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya membahasakan dengan bahasanya orang-orang kafir. Oh siap. Di mana orangnya? Loh, kalau bisa jangan ketemu. Katanya orang kafir Quraisy. Ketemu sih di mana? Orang-orang kafir Quraisy kan tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketemu sih. Loh, jangan ketemu. Loh, ya gimana caranya ketemu? Nanti kalau ketemu saya cari-cari kesalahannya, kekurangannya, kelemahannya. Nah, dari situ tak kayak gede. Harus ketemu. Ya harus. Gimana saya nyaci orang yang saya nggak ketemu? Ya wis, tapi lihat dari jauh ya. Oh iya, siap. Lihat dari jauh. Subhanallah. Lewat satu orang. Ini yang Muhammad. Oh, bukan ini. Lewat orang kedua, ini ya bukan. Sampai Rasulullah lewat. Ini penyair yang dikasih tugas bayaran gede untuk menjatuhkan harga diri Nabi Muhammad SAW. Mau disuruh spontan gubah syair, ketenggengen. Sampai Rasulullah SAW lewat dari pandangan. Ngamuk kafir Quraisy. Kamu ini kan disuruh untuk spontan bikin syair menjatuhkan harga dirinya Muhammad. Mana? Lah kok cuman melotot. Yang ada malah gubah syair memuji Nabi Muhammad dan masuk Islam sallallahu alaihi wasallam. Aku terpaksa membatalkan akad perjanjian di antara kita berdua. Kenapa? Nggak ada kelemahan sama sekali, sempurna. Sampai dikatakan dalam syairnya, aku terpaksa. Ini majaz ya, hiperbola. Aku terpaksa menutup mataku karena silaunya wajah yang keluar daripada nur Nabi Muhammad SAW. Lihat, kita ngelihat orang soleh seneng ngiram. Gimana sahabat saat itu mandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kita jangan ngelihat orang soleh, mimpi ketemu orang soleh, mimpi tok ay. Boh, Rio yo rasanya. Seneng kita.
Waduh, moro-moro mbok kok yakin bu surga morane ya. Wah, ketemu orang soleh. Mimpi, belum ngeliat, belum kumpul. Nikmat. Sampai Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan begini, ar-ruh taltadzu bil mudzakarah aktsar minal akal. Nih, ada jasmani, ada rohani. Sebagaimana ada kenikmatan jasmani, ada kenikmatan rohani. Nah, kenikmatan rohani itu bisa didapatkan salah satunya dengan cara mudzakarah, menceritakan hal ihwal, keadaan, perjalanan hidup daripada orang-orang soleh. Dengar notok itu seneng kita merasakan kenikmatan dalam rohani, kata Imam Habsyi, lebih daripada kita merasakan kenikmatan secara jasmani daripada makannya kita merasakan makanan sesuatu yang nikmat, ya nikmat, tapi ketika telinga dan hati mendengarkan daripada hal ihwal, perjalanan hidup daripada orang-orang saleh, merasakan kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan kapan kita makan. Ma yusallil khawatir illa al-mudzakarah fi ahwalir rijal. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan enggak ada yang membuat hati ini gembira daripada hilang sumpek jadi gembira hati ini kecuali dengan nyebut-nyebut ahwalnya para rijal, ahwalnya orang-orang soleh, para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran la khaufun alaihi wa lahum yahzanun. Kita nyebut orang yang punya takut dan gak ada sedih. Saya kasih gambaran. Kadang-kadang kita gak sumpek, tapi kalau ketemu sama orang yang pas dia sumpek, melok sumpek. Nah, gimana kalau kita ketemu sama orang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Ya otomatis ketularan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Senengnya dia, orang yang kita pandang, dapat cipratannya gitu. Sebagaimana orang, sumpeknya orang kadang-kadang nyiprat sama kita. Gak melok duwe masalah, tapi baru kepikiran. Maka begitu juga dengan kita memandang wajahnya orang-orang soleh, yang dengan kita pandang mereka adalah humul gum la yashqa bihim jalisuhum. Gimana caranya sumpek kita ini? Sementara kita duduk sama orang yang mana mereka dikatakan oleh Allah dalam hadits qudsinya adalah termasuk di antara mereka yang orang duduk sama mereka la yashqa abada, enggak akan celaka selamanya. Mosok sumpek. Kita duduk sama orang yang berkat dia kita enggak celaka, mosok sumpek. Enggak ada. Makanya termasuk faedah masang foto ulama misalkan. Masang foto ulama. Gimana itu, Beb? Masang foto ulama, Beb? Nah, kan masang foto itu khilaf di antara ulama. Yang pertama itu harus kita tahu. Ada yang mengatakan foto, gambar, surah, tamtsil yang dilarang oleh hadis Nabi itu adalah surah yang full badan, yang sekiranya kalau ditiupkan ruh bisa hidup. Foto 3 dimensi, nah misal itu full badan. Tapi kalau cuma kepala tok, separuh badan, nggak termasuk. Ada khilaf ya. Ini yang saya sebutin khilaf-khilafnya biar kita ini ngadapi orang luas, fleksibel, enak. Ada lagi yang mengatakan suratun tu'bad, bukan sembarang gambar, gambar yang disembah. Gambar yang disembah. Nggak tahu, misal orang India, kalau ada kerabat yang meninggal, dipasang fotonya terus dikasih salam hormat, itu apakah termasuk ibadah buat mereka atau tidak? Kalau iya, ya itu yang dimaksud. Gambar yang disembah. Ada lagi pendapat suratun lahadil, yang dimaksud gambar itu adalah gambar yang punya bayangan. Apa maksudnya? Patung. Nah kalau foto biasa ini kan nggak ada bayangannya sama sekali. Mana ada foto ada bayangannya? Fotonya saya misalkan terus bayangannya ada saya, kan nggak mungkin. Fotonya kita terus ada kena bayang, nggak mungkin. Kalau patung ya ada bayangannya, hidungnya, matanya, rambutnya, lehernya, dagunya, semuanya ya. Tapi kalau enggak. Terlepas ada khilaf mengatakan wis warok enggak pakai foto-fotoan walaupun ulama. Contoh siapa? Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sigaf, Abah Habib Taufik. Itu nggak masang foto, belas.
Satu-satunya foto yang beliau punya, fotonya guru beliau Al-Habib Muhammad bin Hadi Assegaf. Itu pun dibalik ngadep tembok. Dibalik ngadep tembok. Dibalik. Kalau pas kangen baru dibuka, kirim Fatihah, doa, balik lagi. Mentok sudah itu. Warok, nggak ada masalah. Tapi Habib Abdul Qadir nggak pernah nyalakan orang yang masang fotonya ulama. Kenapa? Tahu khilaf, alim. Orang sekarang ilmu dicekak, nyalano wong tok. Iya. Apalagi ada pendapat yang mengatakan apa sih surah itu? Foto itu apa sih? Dhillun mu'abbad, dhillun safin mu'abbad, gambar yang jernih yang diabadikan, dijepret, diabadikan. Sekarang contoh gambaran. Kita ngaca, kelihatan nggak kita di kaca? Terus dipecah kaca itu. Ini gara-gara kaca ini, kalau kita ngaca, gara-gara ada bayangannya kita, malaikat nggak masuk, pecah gitu. Kita bercermin di danau yang jernih, misalkan, paham nih ya? Kelihatan wajahnya kita, terus kita koyak gitu lah, kita opok-opok, nggak boleh ini haram, gitu lah. Nah, ada pendapat ulama mengatakan sama, cuman bedanya apa? Bayangan kita di cermin nggak mu'abbad, tidak diabadikan. Bayangan kita tidak diabadikan, tapi dhillun sofinnya sama, bayangan yang jernih bersih sama, tapi tidak mu'abbad. Apa bedanya antara yang mu'abbad sama nggak mu'abbad? Sama dong. Malah sebagian sholihin mengatakan inna syaitana la yafruqu min dhilli Umar. Setan itu lari kalau ngelihat bayangannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kalau kita tempel bayangan-bayangan yang diabadikan oleh yang diabadikan daripada wajahnya orang-orang soleh, setan nggak masuk di situ. Setan nggak masuk ada di situ, di rumah yang ditempel fotonya para ulama. Khilaf. Itu salah satu faedah majang fotonya para ulama. Tujuannya apa? Ya kadang-kadang lihat mereka eling dosa hari ini. Kadang-kadang lihat mereka kita ingat Allah. Kadang-kadang lihat mereka kita malu sama diri kita sendiri. Apalagi kalau mereka yang kita pasang fotonya adalah ajdad, misalkan kakek nenek moyang kita, malu gitu. Nah itu menjadi teguran, bagus itu sebetulnya, peringatan sama diri kita sendiri. Ya kadang-kadang itu menjadi guru kita di rumah, fotonya para ulama itu. Mau berbuat apa? Mikir, izin, haya. Kenapa? Ada fotonya mereka. Manfaat berarti. Manfaat. Nah, ini ligaul ahbab, ligaul aulia. Ketemu sama aulia, orang-orang soleh. Dalam kalamnya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, beliau mengatakan, walaupun sebentar kita duduk memandang wajahnya orang-orang soleh, walaupun sebentar, walaupun kahal bisyatin, sesaat, sejenak, sebagaimana sebentarnya orang memerah susu, itu lebih afdol, lebih baik, lebih cepat ngangkat derajatnya kita daripada kita ibadah sampai terpotong-potong badannya kita. Lebih baik, lebih manfaat. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Nggak ada lain kecuali ketika kita memandang wajahnya mereka, kita husnudzon sama mereka. Laisa fauqahuma khoslatan, laisa fauqahuma syai'un. Ada dua amal yang tidak ada yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Husnudzon billah wa bi khaliqillah. Amal yang terbaik husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada makhluknya Allah. Kita mandang wajahnya orang soleh itu karena husnudzon. Paling afdolnya amal. Berarti paling cepat ngangkat derajatnya kita di sisi Allah adalah husnudzon. Kita mandang wajahnya orang soleh karena husnudzon. Sahabat dapat manfaat dari Rasulullah karena mereka husnudzon. Abu Jahal, Abu Lahab juga mandang wajahnya Rasulullah, tapi karena mereka pandangannya beda dengan pandangannya sahabat, nggak dapat barokah, nggak dapat manfaat. Paham ya? Karena husnudzon daripada ibadahnya kita. Kenapa? Ibadahnya kita belum tentu kita ini yakin diterima sama Allah SWT. Walaupun terpotong-potong badannya kita, walaupun terpotong-potong ibadahnya kita, gara-gara sholat banyak sampai patah kaki misalnya, puasa sampai kurus kering misalnya, haji jalan kalau perlu, belum tentu kita yakin. Tapi kalau husnudzon kepada aulia, adakah yang bisa membatalkan itu? Husnudzon, saya berhusnudzon fulan ini wali, saya ngambil barokahnya.
Ada yang bisa membatalkan itu? Ashab wa in akhta. Husnudzon itu benar walaupun salah. Suudzon salah walaupun benar. Sudah, husnudzon. Yang terakhir adalah kalamul hukama. Mendengarkan nasihat daripada ahli hikmah. Ya. Hati ini butuh asupan gizi. Dan asupan gizi yang paling penting itu adalah ilmu agama, nasihat para ulama. Saya tambahin sedikit. Kita hidup selamanya nggak mungkin, tapi nama kita dikenang selamanya itu mungkin. Dengan apa? Cara agar nama kita dikenang selamanya dengan kebaikan. Tapi ingat, orang yang baik dengan hartanya nggak ada yang namanya dikenang selama-lamanya. Ada orang loman saking loman di ziarahi kuburnya. Ada. Pejabat saking adilnya dibikinkan hall. Ada? Nggak ada. Sebaik apapun orang, sebaik apapun nama yang dia tinggalkan kapan dia meninggal dunia, sebaik apapun itu, nggak ada kebaikan lebih daripada ilmu agama menjadi ulama. Kalau sudah menjadi ulama, dikenang namanya selama-lamanya. Fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mautahu wa ahlul ilmi ahya. Carilah keberuntungan, kesuksesan dengan ilmu agama. Minimal. Ketika kita nggak dikenang oleh orang banyak, kita jadi orang tua dikenal oleh anak-anak kita. Kita sebagai kakek dikenal oleh cucu-cucu kita. Jadi nama baik, menjadi tolak ukur, keluarga, barometer. Sehingga bukan dikenang harus dihauli sih, enggak. Tapi minimal keluarga kita tahu siapa kita. Walaupun nggak orang banyak yang ada kena haul, tapi kita dihauli oleh keluarga kita, dikenang kebaikannya oleh keluarga kita, diziarahi kuburnya oleh keluarga kita, anak cucu keturunan kita. Selesai. Itu aja sudah. Bahkan itu yang paling utama. Bahkan itu yang nomor satu. Bahkan itu yang nomor satu. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia kalau nggak punya ilmu, mauta, mayit berjalan, zombie, nggak ada manfaatnya. Wa ahlul ilmi ahya. Adapun orang berilmu walaupun meninggal hidup. Imam Syafi'i manfaatnya hidup, ngalang-alangkan kita yang masih hidup. Imam Haddad hidup, ngalang-alangkan kita yang masih hidup. Buktinya kita yang masih hidup mengambil manfaat daripada Imam Haddad padahal sudah meninggal. Mazhabnya kita Syafi'i padahal Imam Syafi'i sudah ratusan tahun yang lalu meninggal dunia. Ini gambaran bahwa ahlul ilmi ahya'u. Nah, dengan mendengarkan ilmu agama, nasihat para ulama, hikmah-hikmah yang keluar dari lisan mereka, itu ngilang no sumpek. Itu juga bisa memberikan ketenangan batin kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan iya, Allah kasih kegampangan buat kita semuanya untuk bisa mengamalkan tiga hal ini. Mudah-mudahan Allah kasih gampang lisan kita untuk berzikir, hati kita untuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih gampang buat kita untuk ketemu dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pun juga dikasih mudah oleh Allah, dikasih gampang oleh Allah untuk mendengarkan nasihat daripada para ulama dan serta mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana